Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sudah sampai di pasal 8 dalam studi kita tentang surat kepada jemaat di Roma. Sebelum kita memulai, saya ingin menyambut tamu kehormatan saya di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setelah kita menguraikan dalam Roma pasal 7, konflik yang ada dan yang sedang berlangsung di dalam orang percaya, antara dua hukum dan di antara dua sifat, kita akan masuk ke pasal yang ke-8. Kami ingin Anda memberi kami sebuah bayangan tentang tema dari pasal 8 ini. Pasal 8 tidak diragukan lagi adalah klimaks kitab Roma. Dan salah satu puncak di dalam Alkitab. Ini juga pasal mengenai Roh Kudus yang disebut paling sedikit 19 kali di dalam pasal ini. Bersama berbagai pekerjaan dan pelayanannya yang berbeda bagi orang percaya. Jika karakter dominan dalam pasal 7 adalah hukum Taurat, Roh Kudus adalah yang dominan di dalam pasal yang ke-8. Karena aku tidak berdaya dalam perjuanganku untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat membuatku putus asa. Namun ketika Roh Kudus ikut campur, hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesuslah yang memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Saya akan berkata bahwa dalam pasal 5 kita melihat pembebasan dari maut. Dalam pasal 6 pembebasan atau keselamatan dari dosa, dalam pasal 7 keselamatan dari hukum Taurat. Dan pasal 8 bukan dari, melainkan ke dalam karena keselamatan dalam Alkitab bukan hanya dari, tetapi dari dan ke dalam. Jika kita menyaksikan keselamatan dari maut, dosa dan hukum Taurat dalam masing-masing pasal 5, 6, dan 7, di sini kita menyaksikan keselamatan ke dalam lingkup yang luar biasa, atmosfer baru, tempat kita hidup, dan menikmati kemerdekaan sejati bagi kita di dalam Kristus. Karakter kehidupan Kristen benar-benar dinyatakan dalam Roma pasal yang ke-8. Anda memberitahu kami bahwa itu adalah pasal tentang Roh Kudus. Ya. Mohon beritahu peranan Roh Kudus di dalam kita dan beberapa pekerjaan yang ia lakukan dengan orang-orang percaya. Roh Kudus adalah alat pembebasan dan juga pengudusan. Seseorang berkata bahwa dalam 3 pasal pertama kita melihat Allah Sang Pencipta. Dalam pasal 4 sampai yang ke-7 kita melihat Kristus Sang Juru Selamat. Dan dalam pasal 8 kita melihat Roh Kudus. Jadi jika Kristus menyelamatkan kita, Roh Kudus menguduskan kita. Inilah salah satu pekerjaannya dan itulah sebabnya kita diberitahu bahwa hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakanku. Namun kita juga akan melihat bahwa Allah akan membangkitkan tubuh fana kita oleh rohnya yang tinggal di dalam kita. Kita juga melihat bahwa oleh Roh Kudus kita berseru Aba Bapa. Dan ia menolong kelemahan-kelemahan kita ketika kita berdoa. Ada sejumlah pelayanan yang Roh Kudus lakukan di dalam orang percaya. Saya akan membaca ayat 1-8, kemudian akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Paulus memulai dengan perkataan yang sangat menyemangati. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus? Hanya karena Kristus memikul penghukuman itu sebagai ganti kita, juga saya ingin mengingatkan Anda bahwa istilah demikianlah di awal pasal ini mengacu pada ringkasan dari 7 pasal-pasal yang sebelumnya. Jadi yang terdapat di akhir pasal 7 meringkas pengalamannya. Namun demikianlah di awal pasal 8 meringkas seluruh dari 7 pasal sebelumnya. Jadi tidak ada penghukuman bagiku atas dosa-dosaku karena Kristus telah memikul dosa-dosaku dan penghukuman mereka ketika ia berada di kayu salib. Juga tidak ada penghukuman atas kondisiku, karena kondisi itu juga mati bersama Kristus. Dan itulah yang kita sudah saksikan dalam pasal 5, 6, dan 7. Di sini di pasal 8 kita diberikan sebuah ringkasan. Demikianlah menjelaskan bahwa berdasar semua yang telah dikatakan, tidak penghukuman atas dosaku, karena Kristus telah menanggungnya. Ataupun atas kondisiku, karena itu telah berakhir dan mati melalui salib Kristus. Seseorang berkata, kita masuk ke pasal 8 tanpa penghukuman, kita meninggalkannya tanpa pemisahan dari Allah, dan saat kita pergi melewatinya kita dapati bahwa semua hal bekerja bersama-sama demi kebaikan mereka yang mengasihi Allah. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tolong jelaskan tentang ini. Mohon jelaskan ayat ini, Saudara Yosef. Istilah hukum yang diulangi 2 kali dalam ayat ini artinya prinsip atau hukum, sama seperti hukum gravitasi atau hukum harta warisan. Semua itu adalah hukum-hukum yang tetap. Dengan cara yang sama ada sebuah hukum disebut hukum dosa dan maut. Karena aku dilahirkan dari Adam, aku terlahir dengan dosa dan aku berada di bawah hukum dosa dan juga maut. Yang Paulus telah gagal kalahkan dengan kuasanya seperti kita diberitahukan dalam pasal 7. Namun ia menyimpulkan pasal itu dengan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa, konflik yang masih terus berlangsung di antara 2 sifat dan di antara 2 hukum. Namun di sini ia dimerdekakan. Bagaimana ia dimerdekakan? Mengapa ia berkata syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Di sini ia menjawab karena hukum atau prinsip tentang roh yang beri hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Untuk menjelaskan saya ingin mengatakan bahwa terkadang kita tidak memperhatikan penerapan sebuah hukum. Misalnya kita tidak terbiasa melihat potongan-potongan logam naik ke atas permukaan air. Karena hukum gravitasi menjelaskan bahwa logam jatuh ke bawah air. Kapan Anda melihat logam bangkit? Jika Anda membawa sebuah magnet ke dekat seraup paku. Paku-paku itu akan naik ke atas permukaan. Pada titik itu hukum magnetisme mengalahkan hukum gravitasi. Hukum itu membebaskan paku-paku itu dari hukum gravitasi. Konsep yang sama. Yang membebaskan mereka. Membebaskan mereka ada di sini. Saat kita memperoleh Roh Kudus yang diam dalam kita, hukum yang baru, hukum roh yang menghidupkan di dalam Kristus Yesus mengalahkan dan memberikan aku dari hukum yang lain, hukum dosa dan maut yang sama dengan hukum gravitasi yang selalu menarik saya turun. Dengan kata lain, satu hukum mengalahkan yang lain ketika Roh Kudus ikut campur dalam kehidupanku. Aku dimerdekakan dari prinsip dosa dan maut yang daripadanya mustahil bagiku untuk dimerdekakan. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah
Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita membaca bahwa hukum Taurat tidak berdaya karena hukum itu lemah melalui daging. Namun peran Allah adalah mengutus anaknya dalam rupa daging yang berdosa. Ada banyak istilah yang perlu disingkapkan di sini. Ketidakberdayaan hukum Taurat bukanlah karena suatu cacat dalam hukum itu, namun dalam daging dalam manusia. Seseorang pernah berkata bahwa cacatnya bukan berada di dalam tukang kayu. Ketika Anda menyiapkan bagi dia sepotong kayu yang rusak untuk dibuat sebuah meja atau meja rias, ia tidak akan melakukannya. Walau ia seorang tukang kayu yang terampil, cacatnya tidak berada di dalam dia, melainkan dalam bahan yang Anda sediakan. Jadi hukum Taurat itu tidak berdaya. Mengapa hukum tidak berdaya? Karena kelemahan daging, tidak berdaya oleh daging. Apakah Allah mempunyai solusi? Ya, Allah melanjutkan solusinya dengan mengutus putranya dalam rupa daging yang berdosa. Daging kita ini adalah daging yang berdosa. Kristus tidak datang dengan daging yang berdosa, jauhlah daripadanya. Karena ia tidak berdosa. Ia tidak berdosa. Sebab itu ia datang dalam rupa daging yang berdosa. Bila Allah ingin menyelamatkan si ular, ia akan datang dalam rupa ular. Tapi ia datang dalam rupa daging manusia, dalam rupa daging yang berdosa. Lalu karena dosa, Allah mengutus putranya untuk menangani masalah dosa. Apa yang Allah lakukan untuk menanganinya? Allah menghukum dosa dalam daging. Izinkan saya menerangkan sebelum dosa masuk ke daging itu ada dalam alam semesta. Ketika iblis berdosa dan membawa dosa ke dalam alam semesta. Allah tidak ingin menyelesaikan problem dosa di alam semesta, namun problem dosa di dalam daging. Oleh karena itu, ia mengutus putranya dalam rupa daging yang berdosa. Lalu apa yang Allah lakukan karena dosa? Ia menghukum dosa yang ada di dalam daging, sifat dosa. Sifat dosa tidak diampuni, sebaliknya dihukum. Allah mengampuni dosa karena ia telah menanggungnya. Namun ia menghukum dosa, sifat dosa, ketika Kristus mati. Bagaimana dosa dihukum dalam salib, Saudara Yosef? 2 Korintus 5 ayat 21 dapat menjelaskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus. Jadi kita melihat dua sudut untuk salib Kristus, sudut penebusan bagi dosa, dan itulah topik utama dari pasal-pasal pertama, dan sudut penghukuman dosa, topik dari pasal 8. Sebagai sebuah sifat dosa. Jadi Allah menyelesaikan kedua problem itu, problem dosa sebagai buah dan problem sifat sebagai akar. Allah menyelesaikan kedua problem, dan inilah seruan kemenangan yang kita lihat dalam ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bagaimana kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam kita? Pertama, apakah penghakiman hukum Taurat di dalam kita? Beberapa orang berpikir bahwa penghakiman hukum Taurat adalah maut. Saya tidak berpikir begitu. Dalam bahasa Inggris, penghakiman hukum Taurat adalah persyaratan yang benar, yang artinya bahwa hukum Taurat membuat sebuah permintaan yang benar. Dan sayangnya kita tidak dapat menggenapinya. Hukum Taurat meminta ketaatan pada Allah dariku. Namun aku telah gagal. Jadi permintaan yang benar dan adil dari hukum Taurat yang tidak mampu untuk kita digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut keinginan dari roh. Dengan kata lain, kita dapat menggenapi persyaratan dari Allah, bukan dengan perbuatan-perbuatan sesuai hukum benar. Taurat, namun oleh hukum roh. Istilah yang persyaratan yang memberi benar hidup. digunakan di sini di dalam bentuk tunggal, yang mengacu secara umum pada ketaatan untuk digenapi Ketaatan. di dalam kehidupan kita. Ketika diberitahu kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, karena mereka yang hidup dalam atau menurut daging menunjukkan pikiran mereka pada hal-hal dari daging. Namun mereka yang hidup menurut roh, hal-hal yang dari roh. Apa artinya menurut daging dan menurut roh? Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia hidup untuk menggenapi keinginan dagingnya dengan sebuah mentalitas, izinkan aku bebas untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Orang yang hidup menurut roh artinya Roh Kuduslah yang menuntun dan mengendalikan dia, tidak akan memperdulikan selain untuk hal-hal yang memuliakan Allah. Hal-hal yang Roh Kudus mampukan untuk dia lakukan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat.
Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 6 dari pasal 8 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tolong jelaskan ayat ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya pikir ayat selanjutnya juga terkait dengan ayat ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Namun mari kita pertama-tama berusaha memahami ayat 6. Pikiran atau keinginan daging adalah lingkup yang ditempati oleh daging. Kita diberitahu bahwa lingkup ini adalah lingkup maut. Dan di sisi lain, pikiran atau keinginan roh, maksudnya Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Kita menghubungkan ayat ini dengan ayat berikutnya karena ayat yang berikutnya berkata sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah. Saya dapat berkata bahwa hidup adalah kebalikan dari maut yang telah disebut sebelumnya. Dan damai sejahtera adalah kebalikan dari permusuhan yang telah disebut sebelumnya. Jari daging dipenuhi dengan maut dan permusuhan. Inilah lingkup atau pikiran keinginan daging. Maut berputar di sekitar hal-hal berdosa yang adalah mati di mata Allah dan adalah permusuhan dengan Dia. Kita melihat dalam pasal 1 bahwa manusia tidak hanya melakukan dosa tetapi senang dengan mereka yang melakukannya. Ini adalah permusuhan dengan Allah. Manusia menggusarkan Allah dan membuat Dia sebagai musuh. Ini adalah keinginan daging yang terdiri dari maut dan permusuhan. Di sisi lain, pikiran atau keinginan roh adalah lingkup hidup dan damai sejahtera yang oleh Roh Kudus Anda didorong untuk pindah ke dalamnya. Saudara Yosef, secara praktik bagaimana penerapan untuk mendorong saudara-saudara kita sehingga pikiran mereka tidak dipenuhi dengan daging melainkan dari roh? Bagaimana pikiran mereka bisa lebih dipenuhi dan terus diam dalam lingkup spiritual yang jauh dari minat-minat daging? Sepanjang aku membiarkan sifat dosa memimpin kapal kehidupanku, aku akan tetap berada dalam lingkup maut dan permusuhan dengan Allah dan tidak akan mampu untuk menyenangkan Dia karena sesudahnya kita diberitahu bahwa pikiran daging adalah permusuhan dengan Allah karena hal itu tidak tunduk pada hukum Allah ataupun benar-benar dapat tunduk, bahkan tidak berusaha untuk membuat daging menghasilkan apapun yang baik. Itu semua sia-sia. Jika Anda ingin memuliakan Allah lalu hidup dalam atmosfer Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Pikirkanlah dengan hal-hal apa Roh Kudus ingin Anda sibukkan. Kristus berkata, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan membawakan berita dari Kristus dan dari surga kepadaku. Ia akan memenuhi pikiranku dengan hal-hal yang kudus. Dan pada titik itu, aku akan bebas dari kuasa hukum dosa dan maut. Ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita diberitahu kebenaran ini pada akhir bagian ini sehingga sepenuhnya berhenti berurusan dengan daging. Jika kita melihat kembali ke ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya menemukan bahwa keberadaan saya di dalam Kristus adalah satu hal berbeda dari tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kebenaran tentang berada di dalam Kristus adalah satu hal dan berjalan menurut roh adalah hal yang lain. Mohon jabarkan tentang berada dalam Kristus. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, berada di dalam Kristus adalah sebuah posisi. Namun berada dalam roh adalah sebuah kondisi, sebagaimana akan kita jelaskan di dalam pasal ini. Tanggung jawabku adalah berjalan menurut roh dan hidup di dalam roh. Ini adalah kondisinya. Anda menunjukkan hal itu dengan ayat yang ke-8, kita telah sampai di titik berhenti dari segala usaha dengan daging. Saya melihat bahwa konflik yang menyakitkan dalam pasal 7 itu berguna dan bermanfaat. Mengapa konflik pasal 7 itu berguna? Manfaat apa yang kita peroleh darinya? Itu membuat kita melepaskan daging. Saya berdoa kepada Tuhan bagi setiap orang pemercaya yang sejati, yang mungkin masih ada dalam pengalaman pasal 7 yang menyakitkan. Saya berdoa agar Tuhan menolongnya untuk dengan cepat belajar, untuk melepaskan daging dan untuk bersyukur kepada Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Ia tidak pernah dapat menghadapi sifat dosa dengan kekuatannya sendiri. Satu-satunya cara adalah dengan bersandar kepada Allah. Melepaskan sifat dosa adalah sebuah berkat yang luar biasa,
yang mengalihkan mata kita, sehingga tidak dapat mengalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Itu membuat kita hidup di dalam atmosfer Roh Kudus, di mana kita menemukan diri kita menggenapi prasyarat hukum Taurat dalam diri kita sendiri, tidak berjalan menurut daging melainkan menurut roh. Jadi elemen baru yang mengubahkan seluruh persamaan adalah Roh Kudus. Roh Kudus ikut campur. Yang membuat efektif langkah luar biasa Benar. itu. Menjadi perilaku menurut roh. Ya. Terima kasih Saudara Yosef, kita rangkum episode Tuhan ini memberkatimu. bersama para hadirin. Kita telah belajar bahwa pasal 8 berbicara tentang Roh Kudus. Itu adalah pasal tentang Roh Kudus. Apakah peranan Roh Kudus dengan orang percaya? Roh Kudus adalah instrumen kebebasan dan pengudusan. Ia akan membangkitkan tubuh fana kita. Oleh dialah kita berseru, ya Aba Bapa. Dan dialah yang menguatkan kita saat berdoa. Bagaimana penghakiman dari hukum Taurat digenapi dalam kita orang-orang percaya? Dan apakah arti dari berjalan menurut roh dan tidak menurut daging? Penghakiman hukum Taurat tidak berarti kematian. Itu adalah persyaratan yang adil dan keinginan hukum Taurat yang adalah ketaatanku kepada Allah. Aku hidup menurut roh, artinya bahwa aku hidup oleh Roh Kudus Allah dan karena itu aku dapat mematuhi Allah. Tidak seperti kegagalanku yang sebelumnya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Kita akan memberkatimu. lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, kabar baik di Alkitab adalah bahwa kini tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Alkitab memberitahu bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang berjuang atau berpergian atau berbelanja atau melakukan perbuatan yang baik, melainkan Alkitab memberitahu kita bahwa berada di dalam Kristus adalah satu-satunya alasan yang menghalangi ataupun mencegah penghukuman atasku. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, apakah Anda di dalam Kristus atau di luar? Apakah Anda menerima Kristus sebagai juru selamat bagi hidupmu? Itu akan menjadi satu-satunya tempat teraman dari penghukuman Allah. Namun jika Anda masih berpegang pada cara-cara lainnya untuk menyenangkan Allah, suatu hari Anda akan menghadapi penghukuman dan murka Allah. Saya memohon kepada Anda untuk memikirkan posisi dan kondisi Anda, juga masa depan, serta tujuan akhir Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويذبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لواحد
وحدك في سماك. انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك. انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.